Ya, udah mulai Bang. Sudah bisa dimulai? Ya, Oke, sebentar. Bisa apa perkenalan diri dulu nggak dengan siapa ini? baik. Eh, Nama saya Bintang Asam Faros. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Teknik Informatika. Oh, oke, Mas Bintang ya. Oke. Nah, boleh langsung saja Mas coba-coba untuk aplikasinya dulu ya tanpa saya beritahu apa-apa untuk apa melihat apakah apa Mas Bintang ini menggunakan aplikasinya dengan cukup gampang atau ada beberapa yang harus diperbaiki. Itu tinggal dipencet aja Mas, layarnya aja Mas. Layar HP-nya itu tinggal dipencet aja bisa itu. Baik, baik. Ya, mari kita lihat. Ya, mungkin sembari dengan Mas Bintang yang mencoba-coba apa desain aplikasinya ini, mungkin saya apa juga menjelaskan ya. Sebenarnya ini aplikasi itu untuk apa? Untuk membantu UMKM omongannya Mas. Jadi kayak tempat-tempat makanan yang kaki lima, warung-warung atau enggak SPK gitu kan, nggak setiap hari habis gitu kan ya makanannya. Nah, dengan aplikasi ini kita menyediakan aplikasi untuk ini apa? Jadi kayak makanan yang mahasiswa itu bisa melihat makanan dari suatu toko, warung atau SBK gitu yang masih omongnya masih banyak gitu kan ya. Masih banyak. Nah, untuk sampai sampai malam gitu kan apa nggak juga nggak habis gitu. Nah, begitu dengan apa namanya? Sekaligus kalau udah malam nanti itu didiskonkan. Jadi harganya diturunkan. Nah, untuk sistemnya kami itu kayak Gojek gitu ya, GoFood atau Shopee Food gitu. Cuma bedanya kita sendiri yang harus ke tempat ini, ke tempat yang kita pesan gitu. Jadi nggak bisa diorder gitu ya. Mungkin segitu aja dulu untuk untuk penjelasan dasarnya gitu Mas Bintang boleh coba-coba dulu. Pencet-pencet aja Mas, itu dipencet-pencet saja. Nah, itu yang baru bisa dipencet tuh kayak keranjang, dan terus menu makanan nasi apa warung Mas Nabil itu juga bisa dipencet itu. Itu kalau nggak salah bisa scroll juga itu Mas. Scroll aja kayak nah di scroll biasa. Nah, Oh, itu tombol backnya juga bisa dipakai kok Mas kalau mau layar ke utama juga. oh, bisa.
Bisa kok, semuanya insya Allah berfungsi dengan normal. Bisa nggak mas itu dipencet tombol backnya? Aduh, nggak bisa dipencet ya? Nggak bisa dipencet. Lah, aduh. Oke, ada kesalahan teknis mungkin ya, sebentar ya, saya sambungan terlebih dahulu ya. Tadi yang di mana tombol backnya ya? Tombol backnya, sebentar. Tombol backnya saya kembalikan ke alur utama. Bisa nggak? Bentar ya mas, saya benarkan terlebih dahulu. Terus ini juga saya kembalikan di sini. Nah sudah, coba lagi mas, harusnya sudah bisa. Belum bisa juga kan mas? Oh, sudah. Oke sudah, baiklah. Itu bisa ditarik ke bawah itu mas. Nah, itu tombol apa, telepon sama chat penjualnya juga bisa itu mas dipencet.
Ini yang lainnya belum bisa dipencet ya Mas. Untuk yang lainnya itu masih dalam progress mas, masih ongoing. Oh, sudah. Bagaimana mas Benang? Apakah semua fiturnya sudah dicoba? Yang sudah bisa? Oke, sejauh ini semuanya sudah saya coba dan cukup bagus saya rasa untuk pengalaman bagi saya sebagai pengguna ya. Oke. Boleh untuk apa? Saya boleh minta beberapa pertanyaan nggak ya mas? Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan ya? Oh iya, Jadi untuk progres login dan registrasinya sampai apa membuka aplikasi, melakukan register sampai masukkan ke progres login dan berada di homepage itu bagaimana? Apakah sudah cukup mudah atau ada yang perlu ditambahkan? saya rasa sudah cukup ya. Di situ juga ada login menggunakan Google dan semacamnya, jadi cukup mudah bagi user buat mengaksesnya gitu. Oke, baik. Terus untuk yang kedua itu untuk navigasi menu utamanya pada homepage itu bagaimana, Mas? Contohnya kayak untuk membuka aplikasi apa makan ham, terus membuka apa buka apa namanya kalau mau beli nih, kalau mau beli terus dipencet menunya, terus apa namanya mencari fitur trending, mencari icon profil, kembali ke homepage terus sampai ke apa pesanan atau history itu bagaimana mas? Apakah sudah cukup mudah dan sudah cukup untuk dipahami? Ya, untuk keseluruhan saya rasa sudah cukup ini ya, sudah untuk dipahami gitu. Jadi saya coba-coba untuk ngecek-ngecek gitu, ya saya langsung paham gitu sama UI-nya sama apa tombol-tombolnya gitu saya langsung paham. Jadi saya rasa cukup memuaskan. Oke, untuk yang selanjutnya itu untuk apa melihat atau mengubah profil apa halaman profil gitu mas. Terus sama untuk kayak apa namanya untuk mencari halaman trending, terus icon-icon apa namanya untuk search gitu kan ya. Terus ada toko apa namanya, terus ada trend, ada keranjang itu bagaimana mas? Untuk apa namanya untuk apakah user ini bakalan langsung cepat sadar ataukah perlu ditambahan lain? Saya rasa sih sudah cukup baik ya. Semuanya informasinya sudah cukup gitu bagi user, jadi saya bisa langsung paham pas lihat gitu. Ini enggak terlalu bingung Membingungkan atau nggak? gimana. Cukup membingungkan apa cukup mudah untuk untuk mudah dikenali? Saya rasa mudah dikenali ya. Oke. Jadi saya pas Terus untuk yang terakhir nih mas, untuk check out makanan atau track order itu bagaimana? Terus habis itu kayak ke menu homepage lagi, terus atau ke apa? Habis ke homepage terus ke track makanan order, terus untuk ngedit apa namanya edit orderannya, terus track order pada saat selesai check out, terus bisa apa untuk halaman apa namanya chat sama menghubungi apa namanya menghubungi apa penjual itu bagaimana mas? Apakah cukup mudah dipahami, cukup apa gampang untuk dipahami gitu? bagian check out sama masukin keranjang, kemudian track pesanannya itu sudah cukup bagus menurut saya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih mas, benar-benar terakhir ini, ada saran nggak, ada kritik atau masukan untuk untuk aplikasi ini jauh lebih baik itu? Ya ada. Boleh Oh, boleh 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 dikasih nih. saya habis check out makanan, ya Heeh. kan? Nah, di sini ada nggak menu gitu buat ngampilin eh, daftar makanan yang saya pesan itu kan masih eh, apa namanya
ongoing gitu kan ya, kayak omongannya masih masih dalam masih diproses gitu kan ya. Ah iya, Ada kok mas, ada. Tadi sampai sudah menampilkan belum nggak ya, sebentar ya. Sebentar untuk ini sampai bisa ke ongoing, harusnya tadi sudah bisa. oh di history ini yang tuh Ya, ini. history ada ongoing, itu bisa dipencet nggak? Berarti kalau makanannya udah komplit, itu langsung masuk ke bagian history ini. Kalau makanannya sudah selesai diambil gitu, diambil oleh customernya, nanti otomatis akan jadi history. Tetapi kalau masih omongannya masih dimasak oleh si apa penjualnya, nanti ini masuknya ke ongoing. Oh, gitu. Baik. Nah, Berarti kalau misal masakannya udah selesai dimasak, tapi masakannya masih di ongoing nggak? ya masih di ongoing. Ya, terus itu untuk yang customernya ya Mas ya. Untuk sellernya boleh ini nggak boleh lagi nggak di bawahnya itu ada seller profile itu. Sampai di luarnya ini Mas, di luarnya ini. Di bukan di HP-nya, di luarnya ini. Soalnya itu untuk tampilan customernya dulu itu. Di bawahnya check out history itu nanti ini ada seller profile. Di menu ini, sorry. Bukan. Ini di desainnya, di desain, bukan di present, di nah ya. Nah, itu sampai ke atas, ke kiri sedikit, terus ke atas itu nanti ada seller. Nah, itu ada dipencet dulu. Boleh ya minta saran dan kritikannya habis ini. Itu dipencet dulu mas, dipencet dulu. Yang dashboardnya itu langsung dipencet aja nggak apa-apa. Dipencet terus di present. Nah ya. Ini laptop saya agak Santai saja mas bisa. Nah, ini ya. ya, itu untuk akun penjualnya mas, untuk tampilan penjualnya. Oh ya, ini untuk penjual. Ya, wah, udah boleh sampai coba-coba lagi mas. Silakan dicoba-coba lagi untuk mencari fitur-fiturnya.
Apakah sudah dicoba semua Mas apa? Mas Bintang? Bentar. Oke, itu sudah semua ya. Sudah Oke. saya coba. Eh, apa namanya? Kalau boleh jujur, pandangan pertama untuk Mas Bintang ini untuk apa? Seller profilnya ini gimana ya? Untuk apa? Untuk halaman penjualnya ini. Kalau profilnya saya rasa sudah baik ya. Masa lengkap. Sudah cukup baik. Oke, untuk pendapat Mas Bintang ini, pendapat pribadi Mas Bintang untuk apa? Halaman tampilan seller ini udah cukup mudah dimengerti dan dipahami nggak kalau apa jika dipegang oleh apa namanya misalkannya orang yang lebih tua daripada kita kayak bapak-bapak sama ibu-ibu umurnya 30-40 tahunan. Saya kalau untuk orang-orang tua ya yang mungkin jarang menggunakan HP gitu atau kurang familiar, saya bakal aman. Kayaknya semua UI-nya udah cukup mudah untuk dipahami, jadi saya nyoba sih nggak bingung gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Mas, ada nggak saran dan kritikan untuk seluruh aplikasi ini Mas? Dari apa untuk seller profile sampai apa namanya customer profile-nya. Desain UI ini udah cukup apa mudah nggak? Mudah dipahami tidak? Atau mudah digunakan di oleh apa berbagai usia? Ya, sejauh ini UI-nya saya rasa sudah cukup mudah dipahami oleh bagian besar user ya saya rasa. Itu termasuk yang seller sama customer ya. Baik. Mungkin ada sedikit saran dari saya. Oke, boleh nih apa ini sarannya nih? Nah, jadi kan yang saya sebutkan yang di customer itu kalau udah pesan makanan, Ya, nah makanannya ongoing. ya, betul. Di menu history tadi kan ada dua saja kan, ongoing sama history. Ya, betul. Mungkin ini cuma saran ya, mungkin bisa ditambahin satu apa ya kayak jadi kan ada ongoing terus kita complete terus story gitu mungkin, jadi biar usernya itu tahu kalau makanannya udah komplit gitu. Oh, oke, saya paham, saya paham. Apa ada lagi? Sama ini di seller profile Benar. ya gitu ya. Pas yang klik ini Hmm? yang saya mau serang, ini saya kurang paham ini track order untuk apa. Oh, itu omongannya masih apa ya? Jadi bukan track order sih. Jadi kayak apa namanya untuk memberitahu kalau apa namanya
eh, apa namanya, bahwa pesanannya si user ini sudah apa penjual terima gitu. Seharusnya nanti itu apa namanya, bukan track order sih, tapi apa namanya, lanjut ke dashboardnya lagi. Itu cuman apa namanya, salah penamaannya aja, itu lupa dinamain itu tadi. Ya. Soalnya ini tadi saya klik, tiba-tiba kembali ke menunya customer. Oke, itu memang apa namanya, kesalahan, sedikit kesalahan teknis sih sebenarnya, kurang kurang di apa, kurang teliti aja tadi. Tapi keseluruhannya saya rasa sudah cukup baik ya. Oke. Sudah cukup baik ya mas, apakah anda yakin? Ya, saya yakin semuanya sudah cukup baik, mudah dipahami, dan UI-nya juga kelihatan minimalis gitu, nggak terlalu norak. Oke. Untuk pendapat pribadi Mas Bintang nih, jika apa aplikasi ini diluncurkan, apakah dapat membantu apa UMKM sekitar kayak di SWK atau warung-warung terkecil gitu? Soalnya kan kita mahasiswa nih kan ya, ada beberapa teman kita yang ngekos gitu kan ya, ngekos nggak di rumah sendiri, terus tengah malam lapar, terus apa, tengah malam lapar kebingungan mau cari makanan yang murah tapi enak gitu di sekitarnya gitu. Menurut Mas Bintang, ini aplikasi bisa membantu apa nggak, apa kalau nggak setidaknya realis apa, realis ramailah digunakan di kalangan pengguna. Ya, saya rasa aplikasi ini punya peluang ya untuk eh, mempromosikan atau mewadahi tempat untuk para UMKM ini kan. Jadi kan misal ada kondisi ada satu pelanggan atau mahasiswa gitu, misal dia masih ada di kampus, nah dia mau ngecek ada makanan yang dijual itu apa aja gitu kan. Oke, oke, oke. Terima kasih Mas Bintang untuk waktunya, oke. Maaf merepotkan malam-malam apa waktu istirahatnya sampean. Ada Ya, kata-kata apa-apa. nggak, ada kata-kata nggak untuk teman-teman saya ini, untuk apa yang para desainer UI-nya ini? Ya, untuk eh, yang lainnya semangat ya. Oke, terima kasih Mas Bintang. Ya, sama-sama.